Pada minggu kemarin, setelah berhasil mengalahkan Imo, di sini Xingyun berusaha untuk memasukkan kekuatannya supaya bisa menjadikan Imo sebagai bawahannya. Tapi sayang sekali ada sebuah kekuatan yang menghentikan ini semua. Yang tentu saja ini berasal dari Xuanjun. Kekuatan miliknya berhasil masuk ke dalam alam bawah sadar Xingyun. Dia yang tahu Xingyun sangatlah berbahaya baginya, jadi pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, tentu saja Xingyun masih belum mampu menghentikan Xuanjun. Bahkan hampir saja dia ini dihabisi. Untung saja berkat bantuan dari Xuaner dan juga Yan Kan, pada akhirnya Xingyun mampu mengeluarkan Xuanjun dari alam bawah sadarnya. Setelah kembali sadar, Imo segera memberikan hormatnya kepada Xingyun sebagai tuan barunya. Melihat kondisi mereka yang baik-baik saja, Xingyun pun memutuskan untuk pergi. Xingyun berpindah kepada Xuanjun, yang mana ia benar-benar terkejut dengan kemampuan dari Xingyun. Ia pun sadar bahwa bocah itu sangatlah merepotkannya, jadi dia berjanji tidak akan membiarkannya hidup. Xuanjun yang sudah sangat marah memutuskan untuk segera pergi mencarinya. Kembali lagi kepada Xingyun. Di saat ia berusaha menahan kepergian dari Suyun, ia menanyakan apa yang ingin Xingyun bicarakan kepadanya. Yang mana dia itu berharap agar Suyun bisa kembali lagi bersama mereka. Apalagi dia takut Suyun akan berada di dalam bahaya. Suyun tidak bisa melakukan hal ini karena itu adalah rumahnya. Xingyun berusaha untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Suyun telah diculik dan orang-orang itu adalah musuh mereka. Meskipun begitu, Suyun masih belum percaya kepadanya dan tidak ingin menyerah. Yan Kan bisa menjamin dengan hidupnya bahwa perkataan Xingyun memang benar adanya. Karena bagaimanapun Suyun berasal dari dunia panah, namun dibawa pergi ke alam peri, dan bahkan mereka menghapus ingatannya. Sayangnya, apapun yang mereka katakan tidak membuat Suyun tetap bertahan. Ia pun memutuskan untuk pergi dan berharap agar mereka bisa segera pergi dari tempat ini. Xingyun mengajak teman-temannya agar bisa meninggalkan kuil kuno, karena dia sadar Xuanjun pasti bisa merasakan posisinya. Pada saat juga, Imo langsung berubah menjadi bentuk hewannya supaya mereka bisa pergi secepat mungkin. Tentu, tumpangan ini akan sangatlah bagus bagi mereka. 我是不会跟你们走，既然你没事了，天玄宗的意念应该已经感知到。 吃上来吧。 Xingyun berpindah kepada Suyun, yang mana ketika dia ingin kembali, tidak begitu lama Xuanjun pun muncul di hadapannya. Ia pun segera memberikan hormat. Xuanjun menanyakan apakah dia berhasil menghentikan mereka atau tidak. Suyun berbohong bahwa ia tidak berhasil karena kekuatannya tidak mampu melakukan hal itu. Xuanjun sempat tidak percaya dengan perkataannya, karena ia menduga Suyun bukannya tidak bisa menahan mereka, malahan membiarkan mereka pergi begitu saja. Suyun tidak membenarkan hal itu karena bagaimana bisa dia melanggar perintah dari tuannya. Untung saja semua perkataannya itu dipercayai oleh Xuanjun. Ia pun mengajak Suyun untuk pergi bersamanya. 哦，力不够拦不住，不敢违背玄尊大人的命令。你跟上。 Di perjalanan ini, Suyun memberitahu kekuatannya dari Limo. Hal ini sudah diketahui oleh Xuanjun, yang mana bocah itu bahkan bisa menghancurkan segel pengikat hatinya. Ia yang marah kepada Xingyun berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Namun Suyun yakin orang-orang itu pasti sudah pergi dan tidak mungkin berada di dalam alam Yuan Huang. Mendengar perkataannya, Xuanjun langsung berhenti, yang mana ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Suyun, dan ini merupakan hal yang sangatlah penting. Xuanjun tidak akan mengampuni orang-orang yang mengkhianati dirinya. Seharusnya Suyun tahu hukuman apa yang akan dia berikan kepada para pengkhianat. Suyun paham, jadi tidak mungkin bagi dia berani mengkhianati tuannya. Xuanjun bersyukur dia tahu tentang hal ini. Jadi, meskipun orang-orang itu berhasil pergi dari kuil Yuan Huang, namun dia tidak akan mungkin bisa lari ke ujung dunia. Karena bagaimanapun, dialah yang akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu membuat Suyun takut. 容忍，但是能容忍有人背叛我的弟子，断然不敢背叛。出了人皇古殿，真魂俱灭。 Suyun berpindah kepada orang-orang yang masih diserang oleh para binatang ini. Salah satu dari mereka adalah Long Yin. Ia tidak menduga dirinya akan mendapatkan perlakuan seperti ini.
Padahal gunungnya sudah melayani Xuan Jun dengan sangat baik. Lantas mengapa Xuan Jun melakukan hal ini kepada mereka? Long Yin yang marah langsung saja mengamuk dan menghabisi binatang ini. 神尊大人为何要这？人剑破天！ Sayang sekali Long Yin sudah terluka sangat parah. Ia berjanji akan membalas ini semua kepada Xuan Jun. Saat itu juga Pan Yin tiba dan akan menyampaikan perkataannya kepada Xuan Jun. Ia pun penasaran apa yang akan tuan mereka lakukan kepadanya. Melihat Pan Yin semakin membuat Long Yin marah. Sedangkan Pan Yin malah senang karena tidak menyangka mereka akan kembali bertemu di sini. Sebenarnya Long Yin tahu betul bahwa Pan Yin berencana untuk menghentikan Xuan Jun. Tapi sayangnya kekuatannya saat ini masih belum kuat. Jadi tidak mungkin ia bisa melakukan hal itu. 不错， 神尊，只是你实力不。 相遇。 Ia pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Fan Yin untuk saat ini. Fan Yin tidak ingin menjawab pertanyaan itu, dan secara perlahan ia pun mulai turun untuk menghampiri Long Yin. Sontak saja hal itu membuatnya panik karena bisa saja Fan Yin memiliki niat busuk kepadanya. Fan Yin pun memberitahu betapa lemahnya Long Yin ini. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk bisa mengalahkan Xuan Jun. Tapi Fan Yin memiliki ide bagus yang mana lebih baik dia itu menyerahkan dendamnya kepada dirinya. Fan Yin pun tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Long Yin pun semakin khawatir apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan. Yang mana ternyata Fan Yin berencana untuk menyerap habis kekuatan yang dia miliki. 反正以你，既然如此， 你要做什么？ 我牺牲，保卫我的一部。 Dengan terserapnya jiwa Long Yin, maka semua kekuatan itu akan masuk ke dalam dirinya dan menjadi bagian dari dirinya. Sambil tertawa, Fan Yin pun merasa sangat senang. Karena betapa nikmatnya kekuatan dari Long Yin yang adalah penguasa peri. Bisa terlihat secara perlahan tubuh Long Yin ini mulai berubah menjadi abu. Ketika ia sedang kesakitan, di sini Fan Yin malah semakin senang. Karena dia percaya suatu hari nanti Xuan Jun pasti bisa dia kalahkan. Meskipun saat ini kekuatannya berada jauh di atas dirinya, tapi Fan Yin yakin suatu hari nanti dia pasti bisa melampauinya dan juga menghabisinya. Maka karena itulah ia pun meminta Long Yin untuk menyerahkan semua kekuatannya demi meningkatkan kultivasinya. Pada akhirnya Long Yin pun harus tewas di tangan Fan Yin. Fan Yin yang sudah mendapatkan kekuatan yang besar segera meninggalkan tempat itu. 我这天魔魂系大法，九天玄之终有一天，我要。 Sino berpindah kepada Xingyon. Di dalam perjalanan pulang, Xuandar tahu bahwa mereka sudah terbang selama berjam-jam. Namun mengapa mereka ini belum keluar? Seakan-akan tidak ada batas dari kuil kuno ini. Tidak hanya dia yang berpikiran seperti itu, namun Yan Kan juga. Karena entah mengapa sejak tadi mereka tidak bisa keluar dari kabut ini. Saat juga Xingyon pun mulai melakukan sesuatu yang mana akhirnya ia merasa ada yang salah di tempat ini. Ternyata ada sebuah formasi tersembunyi. Hal ini tepat berada di atas langit kuil Yuan Huang. Xingyon yakin formasi itu tidak mungkin bisa diatur oleh dewa primordial. Jadi bisa dikatakan ini semua pasti adalah ulah dari Xuan Jun. Kemungkinan besar sebelum dia memasuki istana kuno Yuan Huang, Xuan Jun terlebih dahulu mengatur formasi di tempat ini. 是一个阵法，阵法，火神尊设的。 Sejak awal, dia memang berencana tidak akan membiarkan siapapun untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Jangan penasaran tindakan apa yang harus mereka lakukan, karena bagaimanapun mereka harus segera keluar. Xingyon menenangkan mereka karena satu-satunya cara adalah menghancurkan formasi ini. Dan jika tidak berhasil, mungkin Xuan Jun akan dengan mudah mengejar mereka. Andai saja semua itu terjadi, maka kemungkinan besar mereka akan mati di tangan Xuan Jun. Jangan paham, tapi sayangnya mereka tidak tahu di mana letak dari pola formasi ini. Jadi akan sangat sulit untuk bisa menghancurkannya. Xingyon yang sangat tenang memilih untuk menyembunyikan diri mereka dulu. Dia juga meminta agar mereka bisa menahan napas karena Xuan Jun bisa saja merasakan hal itu. Mereka paham, tapi kemungkinan hal ini bisa bertahan selama 3 jam saja. Untung saja hal ini sudah lebih dari cukup bagi Xingyon untuk bisa mencari keberadaan dari formasi itu. Ia pun meminta mereka untuk melindungi dirinya karena dia akan berusaha untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat juga rencana mereka pun dimulai. 大纹路，我们不知道阵眼所。藏起来，能将一丝气息扩散出去。陆时辰，
魂感知一下，看看如何破阵。林哥哥护法。 Sion berpindah kepada Xuanjun, yang mana ia tidak menduga napas mereka ini benar-benar telah menghilang. Dia pun penasaran apakah orang-orang itu berhasil meninggalkan tempat ini. Suyun yang takut mereka ditangkap meminta tuannya untuk segera pergi. Karena dia yakin orang-orang itu pasti telah terbang jauh. Sayangnya Xuanjun tidak percaya. Karena bagaimanapun dia sudah memasang formasi di istana kuno Yuan Huang. Jadi tidak mungkin bagi mereka bisa merusak formasinya. Dia pun yakin orang-orang itu pasti sedang bersembunyi dari dirinya. Suyun terkejut karena tidak mengetahui adanya formasi yang dipasang. Xuanjun tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Sedih juga, ia pun mulai melakukan sesuatu. Tapi hal ini masih belum cukup untuk bisa merasakan keberadaan dari mereka. Xuanjun yang memang tidak ada niatan untuk melepaskan mereka akan melakukan segala cara untuk bisa menghabisi mereka. Ia juga meminta Suyun untuk kembali melakukan pencarian kepada orang-orang itu. 我既然进了元，不知现倒是有几分手段。不过就算我挖地3尺。 Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana bisa terlihat bahwa Suyun berusaha dengan sangat keras agar Xuanjun bisa melupakan orang-orang itu. Sayangnya, Xuanjun tidak ingin mendengarkan perkataannya. Karena dia tahu seberapa berbahayanya mereka di masa depan nanti. Jadi lebih baik untuk sekarang mereka dihabisi daripada mengganggunya. Meskipun Xuanjun masih belum mengetahui di mana keberadaan mereka, namun ia segera melancarkan serangan secara acak. Sepertinya keberadaan dari Xingyun akan segera diketahui. Karena serangan Xuanjun berhasil menembus pertahanan yang mereka bangun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. 我既然进了元，不知现倒是有几分手段。不过就算我挖地3尺。